Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Saya Meita Rizky Amalia dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika, jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Saya dari KKN Unit 271. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai program kerja individu saya yang membahas tentang bagaimana cara meningkatkan jiwa entrepreneurship dengan mengolah limbah sampah plastik menjadi barang yang bernilai ekonomis. Selamat menonton! Tempat Pembuangan Sampah Terpadu atau TPST Piungan Bantul. TPST Piungan masih mendapatkan banyak keluhan dari warga karena tempatnya yang sempit dan sampah yang menggunung. Sampah yang diangkut TPST Piungan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Warga menolak perluasan lahan TPST Piungan karena TPST Piungan justru akan menimbulkan lebih banyak kerugian seperti bau sampah, lingkungan yang kotor, dan tentunya lahan usaha yang semakin menyempit. Di mana yang menjadi masalah adalah karena semakin bertambahnya tingkat konsumsi masyarakat terhadap penggunaan plastik dan aktivitas lainnya, maka bertambah pula limbah yang dihasilkan. Limbah tersebut menjadi permasalahan lingkungan karena sampah plastik merupakan jenis sampah yang sangat sulit terurai. Salah satu solusi yang dapat kita gunakan adalah dengan mengolah limbah sampah tersebut menjadi barang yang bernilai ekonomis. Tentunya banyaknya sampah tersebut harus segera kita perangi. Banyak cara yang dapat kita lakukan selain membuang sampah pada tempatnya. Cara itu adalah dengan menggelorakan prinsip 3R atau reduce, reuse, dan recycle, sehingga memperoleh manfaat ekonomi bagi rakyat. Nah, untuk mengurangi limbah sampah, terutama limbah sampah plastik sekaligus menghasilkan pendapatan atau keuntungan bagi masyarakat sekitar adalah dengan mengolah limbah tersebut menjadi barang yang dapat digunakan kembali. Hal ini dapat kita lakukan salah satunya dengan membuat kerajinan tangan untuk keperluan sehari-hari. Karena proses ini dinilai lebih mudah, bisa mengasah kreativitas dan bisa menghasilkan tambahan uang. Kita bisa membuat tas, tempat tisu, tempat pensil, souvenir, dan lain sebagainya. Nah, dari contoh yang tadi sudah kita sebutkan, menggunakan bahan-bahan tersebut kita dapat menggunakan modal yang minim, namun kita dapat menghasilkan hasil yang besar atau maksimal. Entrepreneurship. Entrepreneur merupakan seseorang yang bisa membawa perubahan baru, inovasi baru, dan ide-ide baru sebagai peluang untuk menuju kesuksesan. Contoh dari kewirausahaan adalah dengan memulai bisnis baru. Contohnya merupakan dengan mengolah limbah sampah plastik ini menjadi barang yang bernilai ekonomis dan tentunya dengan berbagai macam. Kewirausahaan ini dapat diklasifikasikan sebagai bisnis kecil atau bisnis rumahan. Kemudian, jiwa entrepreneurship itu sendiri merupakan jiwa kemandirian untuk mencari sebuah sumber penghasilan dengan membuka suatu usaha ataupun menyalurkan kreativitas yang kita miliki untuk kemudian dijadikan sebuah lahan untuk mencari penghasilan atau tambahan uang. Cara meningkatkan jiwa entrepreneurship. Yang pertama, memiliki kecepatan untuk melihat peluang. Peluang itu sendiri harus kita cari. Banyak orang memulai bisnis mandiri karena memanfaatkan peluang yang mereka peroleh di lingkungannya. Karena setiap orang yang berwirausaha harus pandai mencari peluang. Dari peluang itulah bisa tercipta produk atau jasa yang dibutuhkan banyak orang.
Yang kedua adalah fokus dalam berwirausaha. Tentunya akan banyak halangan dan rintangan yang akan dihadapi dalam memulai sebuah bisnis, apalagi bisnis baru. Oleh sebab itu, sikap fokus yang dibarengi dengan keyakinan dan optimisme wajib dimiliki oleh seseorang entrepreneur agar tidak mudah menyerah dan berhenti di tengah jalan. Selanjutnya adalah memiliki kemampuan untuk menjual. Kemampuan menjual adalah satu-satunya cara untuk menarik minat orang agar mau membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Dengan terus melatih dan mencoba, kemampuan menjual dapat berkembang seiring dari waktu ke waktu. Untuk meningkatkan kemampuan menjual itu sendiri, kita dapat mengikuti seminar online atau seminar offline baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Dan yang terakhir dan terpenting adalah lakukan sekarang juga. Banyak orang menunda dan beralasan untuk tidak memulai bisnisnya sehingga impiannya untuk memulai bisnisnya hanya jalan di tempat tanpa tindakan untuk mewujudkannya. Tentunya seorang calon entrepreneurship sukses harus memiliki keberanian untuk take action dan menghilangkan ketakutan-ketakutannya serta langsung terjun ke dalam bisnis yang direncanakannya. Jika telah memulai dan menjalankan bisnis dengan konsisten, dengan sendirinya mental dan jiwa entrepreneurship akan terbentuk. Nah, berikut ini merupakan beberapa contoh dari kreasi limbah sampah plastik. Yang pertama ada kotak tisu dari sedotan bekas, dan yang kedua ada tempat pulpen dari botol aqua bekas. Yang mana ini dapat kita jual dengan kisaran harga Rp20.000 sampai Rp30.000, yang tentunya cukup menguntungkan ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa tetap semangat untuk mengurangi limbah sampah plastik ya.